Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Karananda, keluarga bahagia, dunia hingga surga. Amin. Umi Fika di sini. Dan Abi Rano di sini, di dia. Di podcast yang pertama ini kita mau membahas adab yang pernah Rasulullah SAW contohkan, yaitu adab mengenai makanan dan terhadap orang yang memberikan makanan. Iya. Itu sudah ada kisahnya nih. Jadi gini, mungkin ini sesuatu yang sepele ya buat beberapa orang, tapi buat yang lainnya ini enggak sepele gitu. Nah kebetulan juga sekarang itu kan masih momen-momennya Ramadan ya. Ya pastinya kalau ngomongin Ramadan itu tentang menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu, memperbanyak amal soleh gitu. Dan satu hal yang gak mungkin kita lewatin adalah tentang makanan gitu ya Mia? Iya, betul sekali ya. Iya, itu entah makanan untuk sahur ataupun santapan untuk berbuka. Ngomong-ngomong tentang makanan, itu pernah suatu saat gitu terjadi kisah nih pada zaman Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang dia itu sangat sederhana, tapi kesederhanaannya itu tidak mengurungkan niat dia untuk memberikan hadiah kepada Rasul. Nah, jadi atas dasar cinta kasih sayang kepada Rasul, itu dia ingin memberikan hadiah semampu yang dia bisa lakukan. Jadi seorang yang sangat sederhana tadi, dia ingin memberikan anggur kepada Rasulullah, dan itu pun gak banyak, cuman 1 genggam aja. Ya kebayangannya kalau segenggam anggur itu kira-kira segimana banyak sih? Paling cuman beberapa butir ya. Nah akhirnya dia itu datang menemui Rasulullah, jadi datang ke tempat Rasul nih gitu. Dan di sana juga kebetulan ada para sahabat. Nah dengan wajah yang sangat berseri-seri gitu ya, bukan seserian sorangan, dia itu memberikan anggur yang akan dihadiahkan kepada Rasul. Bilang aja ke Rasul tuh, wahai Rasul SAW, terimalah hadiah kecil dariku, katanya. Nah dia bahagia tuh, akhirnya dia itu bisa memberikan hadiah kepada Rasul. Dan Rasul pun menerimanya dengan sangat hikmat. Aku terima gitu ya, katanya dengan penuh kebahagiaan. Itu semoga Allah menggantikannya dengan yang lebih baik gitu. Nah akhirnya di hadapan para sahabat dan di hadapan orang yang memberi, Rasul itu mengambil 1, kemudian dimakan, terus Rasul tersenyum gitu. Bahagianya ya, misalkan kita ada pada saat itu, terus kita memberikan sesuatu itu membuat Rasul bahagia. Bahagianya itu yang gak bisa diomongin sama kata-kata lah gitu ya. Kita akhirnya bisa membahagiakan Rasul Allah nih, kekasih Allah gitu. Nah itu juga yang dirasain sama orang yang ngasih anggur tadi. Nah yang lainnya para sahabat ngeliatin, oh merenan bagian saya ayo nama Rasul biasanya ngasih gitu ya. Ternyata di luar dugaan Rasul ngambil 1 lagi kemudian dimakan, kemudian ngambil 1 lagi kemudian dimakan, dan akhirnya anggur itu habis. Para sahabat dapat nggak nih? Enggak dapat, habis ya sama Rasul. Dan akhirnya si yang memberi tadi pulang ke rumahnya dengan penuh sukacita. Alhamdulillah nih pemberianku diterima oleh Rasul, bahkan dihabiskan gitu ya. Nah tapi ada pertanyaan nih dari para sahabat, mungkin itu juga jadi pertanyaan kita. Kenapa ya Rasul ngabisin semuanya gitu? Sahabat itu bertanya, ya Rasul, mohon maaf ini bukannya kurang sopan, tapi biasanya ketika ada nikmat, engkaulah yang menikmatinya duluan. Kalau ada makanan berarti Rasul yang makan duluan sebagai penghormatan. Nah tetapi beda halnya sama anggur tadi. Wahai Rasul, kenapa engkau menghabiskannya tanpa membaginya kepada kami gitu ya? Bukan berarti para sahabat itu ngarep ya, enggak, cuman bertanya kenapa kok kayak gini gitu. Dan di luar sangkaan kita juga gitu. Rasul itu ngejawab. Jadi jawabannya itu gini Mi, ketahuilah sesungguhnya anggur yang aku makan tadi rasanya sangat masam gitu. Rasanya asam. Kalau kata kita mah kecut lah. Misalkan kalau teman-teman semuanya itu makan lemon atau jeruk nipis, kita makan gitu, bakal gimana sih kitanya?
bakal peperedeyan ya mukanya itu keaseman. Karena saking asamnya gitu. Nah kata Rasul gini, sesungguhnya anggur yang aku makan tadi rasanya sangat masam. Aku khawatir ketika kalian memakannya, maka raut wajah kalian akan berubah dan itu akan menyakiti orang yang memberinya. Benar banget, Masya Allah ya, betapa Rasul itu hal yang kecil pun itu sangat diperhatikan. Rasul itu sangat menjaga adab terhadap makanan, tetapi Rasul juga sangat menjaga hati orang yang memberi, niatnya ingin membahagiakan, tetapi di luar dugaan ternyata yang diberikannya itu tidak sesuai ya gitu. Tapi Rasul itu tetap menerimanya dan membahagiakan orang yang memberikannya gitu ya. Nah jadi mungkin nih teman-teman semuanya sekarang kan lagi saatnya Ramadan. Ketika buka puasa mungkin ada yang ngirim makanan ya. Ya kalau udah berkeluarga berarti dimasakin istri, dimasakin pasangan, ataupun yang belum berkeluarga gitu ya, belum punya pasangan, itu dimasakin sama mungkin mama gitu. Ya. Nah, ini adab yang kita dengar barusan itu patut banget buat kita teladani. Jadi bagaimanapun rasanya, bagaimanapun bentuknya, jangan sampai keluarlah sesuatu yang akan menyakiti orang yang memberi. Jadi dijaga hatinya. Begitu pula dengan makanannya gitu. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rasanya, makanan itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apapun itu tetap harus kita syukuri, tetap kita harus terima, karena belum tentu orang lain bisa makan hari itu seperti yang kita dapatkan. Benar banget itu teman-teman. Iya. Terus juga kan Allah selalu ingetin nih sama kita, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatnya bakal ditambah sama Allah, bahkan bertambah gitu nikmat-nikmatnya, entah itu secara rasa ataupun nikmat secara fisik. Tapi kalau kita kufur gitu ya, maka azabku sangat pedih. Iya, nanti azab yang akan kita dapatkan gitu ya teman-teman. Gak banyak sih yang bisa diceritain sekarang, tapi ya harapannya mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa menebarkan kebaikan buat teman-teman, bisa saling mengingatkan kalau ada sedikit ilmu yang kita punya bisa teman-teman terapkan gitu. Terus nanti mungkin itu juga jadi amal jariah juga buat kita. Gitu sih kita maniatnya ya. Kita sama-sama deh mengejar kebaikan, mengejar ridha Allah untuk sama-sama bekal kita di akhirat kelak. Iya, mau besar ataupun kecil amalannya ya. Iya. Karena kan Umi sering bilang kalau itu beramalah sebanyak-banyaknya, mau besar mau kecil, karena kita nggak tahu nih amalan mana nih yang bakal bawa kita ke surga. Ke surga gitu. Makasih ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.